Kembali lagi di channel gue di Fotovlog di sini. Kali ini gue lagi ada di dealer Nasmoko Toyota Tegal. Kali ini gue akan nge-review sebuah mobil sejuta umat yang ada sejak tahun 2004. Nah, yang akan gue review kali ini bukan Avanza, namun Toyota Veloz ya. Ya sebenarnya sama-sama Avanza sih. Namun Toyota Veloz 2021 ini udah nggak ada embel-embelnya Avanza, jadi udah memisahkan diri kayak gitu ya. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung lihat aja mobilnya. Nah, sekarang di belakang gue ini ada Toyota Veloz 1,5J manual, dan Toyota Veloz ini dan Toyota Avanza juga yang generasi 5 diluncurkan di Indonesia itu tanggal 10 November 2021 kemarin. Nah, yang mau gue bahas kali ini yaitu Toyota Veloz 1,5 manualnya. Nah, untuk dari depannya sendiri ini tampilannya lampunya bener-bener aksennya itu tajam banget ya. Dan perbedaannya untuk Avanza dan Veloz ini di sininya nih. Di sini kalau untuk Veloz ada tulisan di dalamnya kayak gitu ya. Dan untuk di dalam lampunya sendiri di sini apa ya namanya? Ada aksen-aksennya nih di sini. Dan untuk lampu sennya sendiri dan lampu sen dan untuk lampu kotanya di sini nyatu sama LED bar kayak gini. Nanti coba gua nyalain deh. Nah, ini yang tadi gue bilang, ini lampu kotanya atau lampu senjanya itu bukan misah lagi. Maksudnya bukan yang titik kayak di sini atau di sini. Dia udah jadi satu kayak gini, kayak LED bar kayak gitu ya. Dan untuk lampu sennya sendiri, lampu sen mas. Oke. Nah, untuk lampu sennya sendiri ini modelnya udah running ya, sekuensial kayak gini. Kalau yang modelnya Avanza kan dia kan satu biji di sini nih, tapi udah LED juga. Oke mas, sip. Oke, thank you. Dan untuk varian Veloznya ini terlihat perbedaannya sama Avanza itu di bagian grill chrome-nya juga. Di sini kalau grill chrome yang di sini itu nyatu sampai belakang ya, itu sampai bodi belakang. Ini sampai sini ya, sampai pilar yang bagian sini ya. Dan untuk grillnya sendiri modelnya ini kayak model-model diamond kayak gitu ya, gede banget di sini. Dan di sini ada underdog guard ya kayak gitu ya, warnanya abu-abu aksennya. Dan untuk fog lampnya sendiri ini masih memakai fog lamp halogen kuning ya. Kalau untuk fog lamp sih pasti sih kuning sih, nggak mungkin warna putih, karena kan itu kan tugasnya kan untuk di hujan atau di kabut kayak gitu ya. Oke, dan untuk mesinnya sendiri berkodekan 2NR, dan untuk powernya ini 106 PS pada RPM 6000, dan untuk torsinya sendiri ini bisa menghasilkan torsi 137 Nm pada RPM 4200 RPM. Dan untuk silindernya ini 1500 cc 4 silinder segaris. Oke, kita langsung bagian ke samping. Nah, untuk di bagian sampingnya sendiri, di atasnya ini udah ada kayak roof rail ya, dan di sini udah ada tempat untuk apa ya namanya, kayak rak di atas roof kayak gini loh. Di sini udah ada titik-titiknya di sini. Dan untuk spionnya sendiri di sini udah ada apa namanya, lampu sen LED-nya ya di sini. Dan untuk di bagian handle pintunya di sini udah ada akses smart key yang tinggal disentuh doang ya di sini. Dan untuk dimensinya sendiri ini panjangnya itu 4475 mm, dan untuk ground clearance-nya sendiri ini 205 mm. Nah, untuk ukuran bannya ini dia memakai ban Dunlop 195/60 ring 16, berarti velgnya ring 16 ya. Dan ini dual tone ya,
hitam sama silver ya kayak gitu. Untuk sisi pengereman ya, untuk pengeremannya sendiri ini udah memakai empat-empatnya udah disc brake ya, depan belakang itu udah disc brake, jadi udah nggak menggunakan drum brake atau tromol, semacam tromol kayak gitu ya. Dan ini juga sudah ABS kayak gitu. Oke. Nah, yang tadi gue bilang ini list chrome-nya nyambung sampai belakang. Di sini tingginya sih beda sih sama Avanza generasi sebelumnya, ini tinggian ini dan panjangnya juga panjangan ini ya. Dan ini nih satu lagi yang bikin gue suka banget ya sama Veloz atau Avanza yang generasi sekarang. Itu kalau Avanza yang model dulu kan dia kan dari kaca depan ke kap mesin kan kayak turun gitu loh, turun set. Nah, kalau sekarang itu kayak udah agak mengkotak, jadi kayak SUV kayak gitu ya, kayak compact SUV kayak gitu. Tapi harga masih terjangkau. Jadi wajib lah kalian miliki. Dan di sini ada aksen chrome-nya ya, berbentuk L kayak gini. Oke, kita lanjut di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ya, nih tadi kan gue bilang nih list chrome-nya kan nyambung sampai belakang. Di sini list chrome-nya itu nyambung ya sampai sini. Dan untuk di bagian atasnya ini sudah memakai antena shark fin modelnya. Dan di sini kaca belakang ada rear defogger ya. Jadi kalau misalkan biasanya kan kalau mobil biasa kan yang nggak ada rear defogger atau ya intinya di bagian kaca belakang kan itu kan biasanya kan ngembun ya kayak gitu. Nah, kalau ini tuh karena ada semacam rear defoggernya itu nggak bakalan ngembun ya kayak gitu. Dan di sini ada kayak ya mini spoiler lah di sininya ya. Nah, untuk dari sisi stop lampnya sendiri ini modelnya tajam di sini. Keren kan? Nyambung sampai belakang. Kalau Veloz itu lampu remnya, stop lampnya itu nyambung ya sampai belakang sini kalau Veloz. Dan di bagian lampu sennya itu dia udah LED dan lampu mundurnya juga udah LED. Dan mata kucingnya di sini nih, bukan di bawah lagi ya, sini. Nah, untuk desain di bagian sampingnya di sini kayak apa ya? Jadi bodinya itu dikeluarin ya kayak gini. Jadi nggak rata dari atas bawah itu nggak rata ya. Dikeluarin kayak gitu, keren. Dan di sini ada kayak cekungan nih. Jadi kayak aksen tajam kayak gitu loh. Untuk fitur di bagian belakang kita juga mendapatkan sensor parking 2 titik di sini kanan kiri, dan ada kamera parkingnya juga ya. Dan untuk buka bagasinya di sini udah elektrik pencetan tek kayak gitu ya. Jadi bukan kayak semacam tuas kayak gitu lagi. Oke, kita lihat bagian bagasinya ya. Nah, untuk di bagian bagasinya ya, ini sorry nih, gua nggak kelihatan di objek karena gelap ya. Ini udah malam juga sih memang. Nah, untuk di bagian bagasinya kita mendapatkan storage di bagian kiri dan ada storage di bagian kiri kanan atas ya. Di sini storage juga di sini. Mungkin untuk toolkit kali ya di sini ya, mungkin untuk toolkit sih. Dan di sini coba dibuka pin. Nah, ini nih yang ini nih. Ini nih. Nah, pelan. Nah, di sini untuk penyimpanan toolkit juga di sini dongkrak-dongkraknya, dan untuk akses buka ban serep ada di sini ya. Oke, tutupin. Dan di sini udah kursi belakangnya jika dilipat itu udah lantai garis ya. Lantai garis maksudnya udah rata lantai gitu ya. Di sini udah rata lantai. Misalkan kursi baris 3-nya dilipat. Dan untuk di bagian penumpang belakang kita mendapatkan power outlet itu untuk charger, cuman masih butuh memakai kepala charger yang colokan gitu ya. Dan sini ada storage juga tuh untuk menyimpan HP-nya. Oke. Dan untuk seat beltnya sendiri semuanya udah dapat seat belt ya. Untuk bagian depan, tengah, belakang udah dapat seat belt juga. Dan kita langsung di bagian interior dalam. Nah, kita langsung lihat di bagian dalam ya, bagian interiornya. Kita duduk di bagian kemudi kiri aja ya. Oke. Nah, di sini spesialnya itu kayak udah bisa mode sofa long ya. Ini nih
di kursinya. Tuh. Kalian lihat ya, coba bagian dalam lagi. Nah tuh, ini bisa semua loh kalau misalkan di pengaturan. Dan di sini untuk kursi depannya ini kayak udah dilapis kulit ya. Apa masih fabric ya? Oh, ini masih plastikan, gue nggak berani buka. Oke, ini kita majuin dulu deh. Sip. Nah, oh ini headrestnya. Wih. Nah, untuk di bagian dalamnya, di bagian door trim ini udah dilapisi dengan bahan soft touch ya. Ini dipegang, dan di sini soft touch enak, ada busa-busanya juga. Dan di sini ada handle-nya di sini ya. Dan untuk handle pintunya ini chrome ya modelnya. Dan di sini ada tiga buah cup holder. Di sini untuk storage-nya, di sini juga untuk storage bisa. Dan di sini soft opening untuk cup holdernya juga. Nah, keren kan? Tuh. Dan di sini untuk storage-nya sini, tapi belum soft opening ya, tapi nggak masalah sih bagi gua. Dan untuk airbagnya sendiri kalau misalkan Veloski TSS kan itu kan kita mendapatkan 6 airbag ya kalau nggak salah, tapi kalau yang untuk Velos biasa itu cuman 2 titik airbag nih, yang kanan dan kiri. Oke, dan ini tipenya juga manual sih. Nah, untuk di bagian penumpang kiri kita dibanjakan dengan di sini ada power outlet 2,1 ampere. Ini untuk charger, dan di sini untuk storage juga. Oke. Oh, kita langsung bahas di bagian fitur sini juga ya. Nggak apa-apa. Nah, untuk di bagian sininya kita bisa wireless charging ya. Jadi kalau misalkan HP kalian itu udah ada fitur wireless chargingnya, kita bisa taruh sini. Di bagian panel AC-nya ini udah memakai digital semua, dan boleh dinyalain nggak ya? Nah, untuk di bagian kemudi juga di sini door trimnya sama ya kayak yang di sebelah kiri. Di sini ada soft touch dan ada ambience light-nya ya. Di sini warna biru tuh kelihatan sampai sini juga. Tuh ada ambient lights-nya. Dan di sini udah soft touch juga ya, sama kayak samping. Nah, di sini udah ada electric power spion ya, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut bagian speedometer. Nah, di bagian speedometer ya. Ini kalau misalkan ini AC-nya masih nyala nih. Dah, kita matiin dulu biar hakinya nggak habis, oke. Nah, kalau misalkan kita dari awal, nah ini dari mati ya. Nih dari awal kelihatan nggak nih speedometernya? Udah. Nah, ini kita nyalain ya, ACC. Ntar. Tuh, ini untuk head unit udah nyala duluan. Kita satu kali lagi. Nah, tuh. Ada kayak suara welcome kayak gitu loh. Keren kan? Untuk bagian head unit nih modelnya kayak gini. Tuh. Kelihatan kan layarnya? Oke. Tuh ya. Dan untuk capacitive touchscreen itu dipencetnya enak banget loh. Asli. Tuh, nggak perlu neken kenceng-kenceng, ini pelan-pelan aja kayak gini bisa tuh, kayak gitu. Dan di bagian sininya untuk AC-nya tuh kan, yang tadi gue bilang ini pengaturannya udah digital nih. Di sini ada pengaturan temperatur, dan di sini ada pengaturan semburan kipasnya ya, kayak gitu. Dan di sini ada pengaturan otomatisnya itu. Jadi misalkan kalian jadi misalkan kalian pengen langsung diotomatisin aja, nggak perlu pengaturan temperaturnya, tinggal dipencet aja di sini. Dan di sini ada indikator safety belt untuk passengers ya, ini di sini. Dan kita juga udah start stop button engine di sini. Nah, yang tadi gue bilang ya, di sini ada electric power brake ya. Di sini tinggal pencet aja sih, kayak gitu. Dan di sini untuk persnelingnya, dan di sini untuk yang tadi gue bilang juga ini untuk wireless chargingnya. Jadi kalau misalkan HP kalian udah support itu tinggal taruh aja di sini. Dan di sini untuk lampu bacanya nih kanan kiri tinggal pencet aja, dan warnanya udah putih ya. Dan untuk ini sun visornya ini belum ada kacanya, dan di bagian kirinya udah ada kaca dan udah ada LED-nya ya di sini.
Dan di sini bagusnya lagi, ini untuk pegangan tangan udah retractable, dan untuk pengaturan kursinya juga bisa adjustable ya, untuk tinggi dan untuk reclining kayak gini. Dan spesialnya itu pengaturan setirnya itu bisa teleskopik dan apa ya namanya, tilt up tilt down kayak gitu ya. Ntar nih coba gua atur ya. Nah, nih, ini tilt up tilt down dan ini teleskopik. Jadi kalau misalkan kalian pingin butuh kenyamanan lebih, bisa di pengaturan di steering wheelnya kayak gitu. Oke. Nah, dan di sini ada pencetan hazard ya, tuh. Nah, ini yang tadi gue bilang ya, ini lampu remnya bagus, lo langsung ke stop lamp belakang, tapi jangan di-cut ya. Ini lampu remnya gue pencet ya, tuh udah nyambung kan, jadi nyambung kayak gitu, bagus. Oke, lanjut lagi bagian interior, Pin. Nah, yang tadi gue bilang juga di sini ada ambient lights-nya, warnanya biru, bagus. Dan untuk tinggi gue 167 cm, duduk di mobil ini, untuk visibilitasnya enak, bagus. Nggak terlalu sempit juga, visibilitasnya mantep lah intinya kayak gitu. Oke, kita lanjut di bagian samping. Belum, nanti. Nah, untuk di bagian sampingnya itu di sini belum ada ambient slack-nya, tapi di sini masih soft touch ya. Dan cup holdernya di sini cukup banyak di sini, dan di sini juga ada cup holdernya. Oke, coba kita masuk. Aduh, nih di sini nih spesialnya nih. Di sini ada untuk hiburan ya. Ini ada TV LED di sini. TV LED dong bahasanya, maksudnya ada layar ya. Tapi belum bisa touchscreen ya. Bisa pengaturannya ini pakai tombol-tombol yang di atas ini nih. Di sini ya, tuh. Dan di sini bisa pengaturan kecerahan ininya ya. Mantep sih. Dan model blower AC-nya kayak Kalia ya kalau nggak salah ini. Jadi modelnya lebih enak juga, nggak butuh tempat banyak di sini gede-gede, karena di sini untuk layarnya di sini ya. Dan sini untuk pengaturan putaran AC-nya. Dan kalau misalkan ditutup, ini tinggal kayak gini doang nih. Dan ini posisinya kebalik. Ini bisa sih ditekan, cuman ini kita buka aja karena mobil untuk dijual ya. Nah, dan untuk lampu kabin bagian belakang nih, bagian penumpang belakang, ini juga udah warna putih, bukan kuning lagi. Dan di sini apa namanya, pegangan tangannya juga udah retractable juga. Nah, tapi yang sangat disayangkan itu Veloz atau Avanza generasi sekarang itu bukan RWD lagi ya, tapi udah FWD. Tapi dengan adanya FWD itu untuk di perkotaan jadi lebih lincah kayak gitu loh, dan untuk bahan bakar pasti lebih efisien sih. Tapi ya gue lebih setuju yang FWD sih, karena kita itu gunung-gunung jarang sih di tempatnya kita. Oke. Nah, apa lagi ya? Nah, di bagian tengah sini bisa dijadiin kayak apa ya? Ini. Nah, enak loh kayak gitu. Bisa dijadiin kayak gini. Oke. Udah. Nah, di sini nih, di sini ada seat belt untuk anak kecil nih. Biasanya apa ya bahasanya? Pokoknya seat belt untuk anak kecil lah kayak gitu. Di sini. Jangan di-cut ya. Nah, untuk kesimpulannya, kalau misalkan kalau kalian mau membeli mobil ini, itu gue sarankan harus membeli sih, karena yang pertama itu modelnya cukup keren, dan untuk apa namanya, sisi kelegaan dalamnya itu juga cukup lega, dan untuk sisi hiburan entertainmentnya itu udah cukup bagus juga karena ada layar TV di bagian tengah. Dan untuk fitur-fitur lainnya di dalam speedometer atau fitur-fitur mobilnya juga udah cukup mantap juga kayak gitu. Nah, oke, kayak gitu aja sih kesimpulannya gue. Nah, kalau misalkan kalian mau membeli mobil ini, kalian bisa langsung hubungin ke teman gue, ini Mas Ari. Ya Mas, masuk. Ya Mas, apa kabar Mas? Halo. Ya Mas. Kita udah lama nih nggak ketemu, terakhir kan yang Toyota Race ya, kayak gitu. Benar. Nah,
sekarang ada Toyota Avanza nih. Waktu itu kan Mas kan pernah janjiin ya kalau nggak salah nanti November tuh ada Toyota Avanza atau Veloz yang baru ya. Benar Mas. Nah ini kesampaian kan. Nah Siap. ini Veloz tipe apa Mas? Tipe yang 1.5 manual 1,5 transmisi. manual ya? Ya. Veloz 1,5 yang manual Ya, biasa ya kayak gitu ya. Untuk OTR Tegal berapa Mas? Untuk OTR Tegal sendiri ya, itu 254 900 ribu. 254 juta 900 ribu. Nah, Iya. kalau untuk cicilan ya, untuk DP-nya berapa Mas? Kita minimal DP 30 juta Mas. Minimal 30 juta. Iya. Nah, itu apa namanya? Pasti langsung di ACC ya pasti ya. Ya, Kalau lewat Mas Ari ya. Iya. Kayak gitu ya. Yang penting lancar semua ya data-datanya Siap, kayak gitu ya. siap. Dan untuk program tahun ini untuk Avanza-nya sendiri untuk Veloz-nya sendiri Oke. apa tuh Mas? Untuk program yang tahun ini. program Veloz yang terbaru ini Mas, kita untuk pembelian cash kita dapat oli dan part itu free Mas ya. Oli dan part itu free, Free. Selama berapa lama atau 4 berapa kali? tahun atau kurang lebih 50.000 kilometer. Oh, selama 50.000 kilo atau 4 tahun. Itu berarti yang mana yang duluan ya kayak gitu ya. Benar, Mas. Itu oli dan part ya, pasti ya. Pasti. Dan sama apa lagi, jasa Mas? servisnya gratis juga. Oh, jasa sampai 4 servis tahun. juga gratis juga ya. Untuk program Veloz tahun ini Veloz ya. kayak gitu. sendiri, iya. Oke. Ini kalau misalkan temennya saya mau beli Toyota Veloz atau Avanza bisa menghubungi kemana Mas Ari? Bisa ke nama saya Hmm, ataupun nanti ke DM ke IG juga bisa. ada di sini ya, yang Ada. kemarin kita cantumkan juga ya. Ada semua nih Mas untuk program Apa tuh, Mas? Mas Moko Festival promo spesial Iya. akhir tahun ya. Ah, Itu untuk undian di bulan November sama Desember itu dapat undian satu race Toyota Race ya. satu Toyota Race. Toyota Race sama satu sepeda motor sama 6 unit televisi 43 inch. Itu untuk undian tahun ini ya. Untuk November dan Mas Desember. Oh, November juga ya? Iya. November dan Desember ini ya Iya, berarti 2 ya. bulan ini benar Mas. Ah, Itu untuk undian di Nasmoko. Nah, Purwo Angke. itu kalau misalnya kita mau ikut undian ini, itu kita belinya cash atau untuk kredit mas? Cash ataupun kredit Oh sama aja ya? Dapat. Kita Dapat dapat undiannya. satu undian kayak gitu ya? benar. Wah menarik juga ya mas ya? Siap. Nah, langsung pada beli tuh kan, mumpung ini masih baru ya, November ini kan baru launching kan. Benar, Berarti Mas. kan di Tegal kan masih jarang nih. Nah Iya. kalian nih beli nih, jadi untuk wih keren kayak gitu kan. Benar. Ya udah, Oke. cukup sekian Siap, Mas. nge-review saya kali ini. Aku terima kasih banyak nih Mas Oke, Ari Mas. nih Oke, udah Mas. dikasih Terima kasih, kesempatan nge-review Veloz 1,5 Oke. ini. Oke, terima kasih Mas ya. Terima kasih banyak Mas sekali Sama-sama, lagi. Mas. Oke. Intinya kayak gitu aja kalau misalkan kalian mau membeli mobil ini atau Avanza atau bisa Toyota yang lain ya, bisa langsung hubungin ke Mas Ari yang tadi di sini. Oke. Oke. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe di channel gue Diva Autovlog dan Instagram gue follow @diva_autovlog di sini ya. See you.